Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 111. Sebelum masuk ke alur cerita hari ini, seperti biasa saya mau ngucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah support channel ini lewat Saweria. Izin saya bacakan satu persatu nama dan pesan dari kalian ya sebagai bentuk apresiasi. Pertama dan terakhir hari ini datang dari geliajinda@gmail.com. Pesannya, tetap semangat bang. Siap, terima kasih ya dukungannya, berkah selalu rezekinya. Oke, itu dia donatur satu-satunya kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go. Para eksekutif sedang berjalan menuju ruangan evakuasi, yaitu sebuah shelter VIP. Saat itu mereka sibuk menghubungi seseorang melalui ponsel mereka. Ada seorang eksekutif yang menelepon bawahannya dengan berkata, "Kau menugaskan mereka, markas kita sedang diserang. Apa kau tahu itu? Di area pemukiman juga masih ada sponsor. Cepat tarik mereka kembali." Lalu ada eksekutif yang menelepon keluarganya dengan berkata, "Kita sudah booking tempat di shelter sayang." Lalu seorang eksekutif lainnya menelepon staf lainnya. Dia memberikan perintah dengan berkata, "Tolong pindahkan juga minuman keras yang ada di rak ke shelter ya, mulai dari yang paling mahal." Lalu seseorang bertanya kepada rekannya yang lain, "McCoy kemana?" Rekannya menjawab, "Tadi dia ke toilet." Saat itu ternyata kita diperlihatkan bahwa shelter VIP yang akan didatangi para eksekutif justru sedang digunakan. Sementara McCoy ternyata bukan ke toilet, tapi sedang berada di sebuah ruangan sendirian. Ruangan itu terlihat seperti ruang pusat komando. Di sana dia sedang bersantai sambil memantau segalanya melalui komputernya. Dia pun tidak mengenakan jasnya, yang artinya saat itu dia sedang bekerja untuk Neo Heroes. McCoy berkata, "Pantas menjadi organisasi yang mulai memudar. Informasi yang masuk ke atas hanya tentang pengamanan shelter untuk para eksekutif dan keluarga. Tapi setelah itu ada informasi baru yang masuk ke komputernya." Kemudian beralih lagi ke para eksekutif yang kini sudah mengetahui kabar bahwa shelter VIP yang mereka pesan sudah digunakan. Mereka berkata, "Apa? Shelter yang sudah dipesan berubah? Ini kan tempatnya jauh dan sempit." Yang benar saja, ternyata yang memberi kabar itu adalah Shichi. Shichi berkata, "Aku yang memberi perintah. Shelter terdekat dibuka untuk para penghuni umum." Lalu para eksekutif lainnya berteriak melalui sambungan telepon, "Apa? Kau? Apa hakmu?" Shichi kembali berkata, "Maaf atas ketidaknyamanannya, tapi mohon cepatlah." Lalu di dalam hatinya Shichi berkata, "Akan sangat baik jika mereka cepat-cepat menyingkir dari sistem komando." Di sini Shichi sengaja memindahkan para eksekutif supaya menjauh dari pusat komando, sehingga segala informasi dari para eksekutif tidak akan didengar oleh McCoy. Setelah itu kembali ke ruang pusat komando yang sedang diisi oleh McCoy. Saat itu McCoy mendengar semua percakapan para eksekutif dengan Shichi. Dia berkata, "Shichi, evakuasi para eksekutif bodoh parasit itu tidak penting. Cepatlah beri instruksi pada para pahlawan." Tapi ya, ini pun bisa jadi bahan pertunjukan aib asosiasi pahlawan. Kemudian McCoy mengirim informasi yang baru masuk tentang para eksekutif itu kepada Neo Heroes. Setelah itu dia kembali bersantai dengan bersandar di kursinya dan menghisap rokok sambil berkata, "Baiklah, sebaiknya aku menunggu Neo Leader datang dan mengalahkan monsternya di depan mata orang-orang bodoh itu. Ekspresi mereka nanti sepertinya layak ditonton." Saat itu di layar komputer di ruang pusat komando sendiri terlihat menampilkan pertarungan Suiko melawan Machine Gun Mirror, di mana Suiko sedang berlari menghindari tembakan dari Machine Gun Mirror. Machine Gun Mirror melepaskan tembakan bertubi-tubi yang berasal dari tangannya yang banyak. Tembakan itu melesat cepat dan langsung meledak ketika menyentuh sesuatu. Tapi Suiko pun tidak kalah cepat. Dia masih bisa menghindarinya dengan berlari cepat. Tapi serangan itu mengarahkan Suiko untuk berlari terus ke area apartemen, dan warga sipil yang ada di sana sedang berkumpul di sebuah tempat. Di sana ada dua anak kecil yang menyaksikan pertarungan itu melalui jendela dari lantai atas. Lalu salah satu anak berkata, "Mama, pahlawannya sedang bertarung." Sementara mamanya berkata, "Ayo cepat kemari." Sedangkan Suiko di bawah terlihat panik. Dia berkata, "Ini akan mengenai blok pemukiman. Sial." Setelah itu Suiko memutar badannya seperti sebuah tornado, lalu bersiap menghadapi tembakan dari Machine Gun Mirror sambil berkata, "Walaupun ini sama sekali tidak sehalus teknik Water Stream Rock Smashing Fist, tapi..." Dan saat itu, Suiko berhasil membelokkan dua serangan yang seharusnya mengarah ke blok pemukiman. Dia pun melompat menjauhi blok pemukiman itu untuk memancing Machine Gun Mirror menjauh dari blok pemukiman atau apartemen. Saat itu, Suiko memancingnya dengan berteriak, "Di sebelah sini!"
Tapi Machine Gun Mirror tahu maksud dan tujuan Suiko, di mana saat itu dia melempar satu tembakannya ke arah apartemen sambil berkata, "Ups, tanganku tergelincir." Tembakan itu pun mengarah tepat ke tempat warga sipil dan anak-anak tadi berkumpul di lantai atas. Suiko sangat panik, tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Dia hanya bisa berkata, "Dasar sialan." Tapi saat tembakan itu akan mengenai gedung apartemen, dari sisi sebelah kanan ada tembakan lagi yang memotong jalur tembakan Machine Gun Mirror. Kedua tembakan itu pun beradu dan meledak tepat di depan apartemen lantai atas. Suiko terkejut dan keheranan melihatnya. Machine Gun Mirror pun keheranan. Lalu terdengar suara yang berteriak, "Serangan balasan." Ternyata yang menembak dan menghalangi serangan Machine Gun Mirror itu adalah Rover dan Black Spam. Sambil Rover melepaskan tembakan lagi ke arah Machine Gun Mirror, Black Spam yang naik di atasnya berteriak, "Enak saja, rumahku mau dihancurkan lagi." Saat itu, ledakan karena serangan Rover pun terjadi di sekitar Machine Gun Mirror. Para eksekutif yang ada di lantai atas langsung melihat ke jendela. Mereka berkata, "Hei, ada serangan balasan dari arah gedung itu. Apakah sistem pertahanannya sudah pulih?" Sementara Suiko yang melihat itu langsung tersenyum. Kemudian para eksekutif di lantai atas pun ada yang melihat ke arah gerbang markas Asosiasi Pahlawan, di mana di sana ada beberapa pahlawan yang sedang berlari untuk masuk ke markas. Salah satu eksekutif menunjuk mereka sambil berkata, "Ada pahlawan yang datang membantu." Pahlawan yang datang ternyata adalah 5 anggota Asosiasi Korban Nama Pahlawan dan juga Saitama. Shichi yang melihat itu berkata, "Pahlawan yang tidak kami minta untuk dikerahkan." Sementara McCoy di ruang pusat komando dengan santainya berkata, "Para kroco ya." Setelah itu beralih ke Rover dan Black Spam. Saat itu, Black Spam membawa daging sapi berkualitas tinggi sambil berkata, "Pochi, aku membawa daging sapi kelas atas nih." Lalu Black Spam memberikannya kepada Rover sambil berkata, "Makan yang banyak ya." Daging sapi kelas atas itu menjadi bahan bakar untuk Rover supaya bisa melepaskan serangan yang lebih intens lagi. Dan tidak lama dari itu, Rover benar-benar melepaskan tembakan secara beruntun kepada Machine Gun Mirror. Suiko yang melihatnya berkata, "Apakah ini bantuan?" Setelah itu, Suiko mulai bersiap lagi. Dan tidak lama kemudian, maju menyerang Machine Gun Mirror dari belakang. Tapi Machine Gun Mirror menyadarinya. Dia langsung menghajar perut Suiko dengan sangat telak dan keras, membuat Suiko nyaris kehilangan kesadarannya. Suiko pun terhempas sangat jauh, hingga menabrak dinding kaca sebuah minimarket sampai hancur berkeping-keping. Tapi tubuhnya saat itu belum berhenti. Dia terus meluncur ke dalam dan menghantam keras menghancurkan rak-rak makanan ringan, dan berhenti setelah menghantam kulkas pendingin hingga minuman dinginnya berantakan. Suiko terluka parah, wajahnya berdarah dan ada darah juga yang keluar dari mulutnya. Sementara Machine Gun Mirror berdiri di luar minimarket, menatap ke arah Suiko dengan bola energi di semua tangannya yang sudah siap dia lempar kapanpun. Suiko sendiri ternyata masih memiliki kesadarannya, walaupun sudah terluka sangat parah. Suiko berkata, "Monster itu ternyata sekuat ini ya. Kalau seperti ini terus, aku bisa dibunuh. Aku tidak bisa melakukan ini dalam keadaan sadar. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan sejati Mei Taiken." Kemudian, Dewi Fortuna seakan-akan datang menghampirinya, karena ternyata minuman kaleng dingin yang berserakan di sekitarnya adalah minuman berkarbonasi dengan seri buah 9% dan juga alkohol 9%. Tapi saat itu, Machine Gun Mirror menyadari bahwa Suiko masih hidup. Dia berkata, "Jangan bilang kau masih belum mati ya. Bersantailah sampai pahlawan kelas S datang menolongmu." Tapi tidak lama dari itu, tembakan dari Rover kembali mengarah kepada Machine Gun Mirror. Dia terlihat mulai kesal saat itu, jadi dia berencana untuk mengincar mereka terlebih dahulu. Dia mulai mencari titik asal tembakan sambil berkata, "Berisik sekali." Setelah target terkunci, Machine Gun Mirror bersiap melepaskan 10 tembakan sekaligus dari 10 tangannya secara bertubi-tubi. Dia memutar ke 10 tangannya supaya lontaran tembakannya lebih cepat dan lebih akurat, yang terlihat seperti mesin senapan. Tapi tiba-tiba saat itu di belakangnya muncul Suiko yang sudah bersiap melepaskan serangan setelah dia menghabiskan beberapa kaleng minuman berkarbonasi tadi. Dia pun saat itu sudah akan melepaskan teknik tinjunya yang bernama Meitai Kuryuken atau tinju naga langit Meitai. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 111.バイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう。漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に